Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Pujawan. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, prodi D4 Teknik Elektronika. Di sini tujuan saya yaitu mensimulasikan sebuah plan home automation pada software Wonderware InTouch. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi. Nah, di sini saya menggunakan beberapa software. Yang pertama Wonderware InTouch, yaitu sebagai software utamanya. Kemudian ada Microsoft Access sebagai untuk menyimpan database-nya. Kemudian ada Keep Server yang digunakan untuk mengontrol data. Nah, pada plan home automation ini kita haruslah memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman utama pada home automation. Yang pertama, username menggunakan administrator. Dan untuk passwordnya admin. Nah, maka akan masuk ke halaman utama pada plan home automation RD16 ini. Pada plan home automation ini terdapat beberapa windows. Yang pertama ada alarm and maintenance. Pada alarm and maintenance ini terdapat indikator alarm, maintenance, ACK. Kemudian pada Windows lainnya terdapat data summary yang digunakan untuk mengakses database yang akan terhubung dengan Microsoft Access. Kemudian di sini terdapat login. Nah, di sini terdapat beberapa username. Yang pertama administrator, yang hanya digunakan untuk login ke home automation ini dan digunakan untuk mengganti password username. Dan terdapat username operator yang akan digunakan yang berfungsi sebagai untuk mengontrol plan home automation dan untuk mensimulasikan plan home automation ini. Kemudian pada username lainnya terdapat guest yang digunakan hanya untuk pengunjung atau orang dari pihak luar yang tidak bisa mengakses seperti halnya operator. Kemudian di sini terdapat Windows navigasi. Ada beberapa tampilan atau beberapa blok yang terdapat pada navigasi, yaitu BFD, PFD, PNID, loop, dan simulasi. Dan terdapat Windows Controls and Indicator. Di sini terdapat beberapa fungsi button dan indikator pada plan home automation. Dan sini terdapat mandatory yang digunakan untuk mengakses control and indicator. Dan yang pertama ada block flow diagram. Pada block flow diagram ini Arduino Mega digunakan sebagai controller utamanya. Kemudian ada PC, output yang digunakan pun ada lampu, heater, kipas, motor flow in dan out, dan ada pintu. Oh ya, untuk mengakses semua plan pada home automation ini kita haruslah mengganti dulu username-nya menjadi operator. Maka setelah kita mengganti username, maka kita akan bisa mengakses semua Windows. Nah, pada bagian BFD seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan ada bagian PFD, proses flow diagram pada plan home automation RD16. Kemudian ada piping and instrumentation diagram, dan ada loop.
Nah, pada bagian loop ini terdapat beberapa loop output yang ada pada plan home automation. Yang pertama ada loop lamp 1 sampai loop lamp 4. Tampilan loopnya seperti ini, desain loopnya. Nah, kemudian terdapat loop door 1 sampai loop door 5. Dan di sini terdapat loop pump 1. Nah, loop pump 1 ini tuh terdapat pada pump fill in. Nah, itu pump yang ada pada di dalam lapangan. Dan loop pump 2 ini tuh terdapatnya pada luar lapangan. Nah, kemudian ada loop fan, kemudian ada loop heater, kemudian ada loop sensor. Nah, kemudian pada bagian navigasi ini yang terakhir terdapat simulasi. Nah, pada bagian simulasi ini tuh ada beberapa indikator plan yang ada di lapangan untuk bisa memonitoring. Nah, kemudian kita mengonkan mandatory agar kita semua bisa mengakses kontrol indikator pada plan home automation. Contohnya kita menyalakan pump fill in dan pump fill out. Nah, pada kontrol indikator ini kita bisa mengaksesnya melalui keep server juga. Nah, pada keep server ini kipas atau fan mempunyai nilai value-nya 0 yang kita rubah menjadi 1, maka fan-nya akan menyala. Dan kita menyalakan lampu 1, maka kita rubah value-nya menjadi 1, maka lampu 1 akan menyala. Begitu juga sampai lampu 4 kita rubah menjadi nilainya 1. Nah, begitu juga seterusnya. Dan kita membuka pintu 1. Nah, untuk menutup kembali pintu, maka kita akan mengubah nilai 1 pada pintu 2 menjadi nilainya 0, maka dia akan menutup. Nah, itulah. Dan pada bagian heater kita akan menghidupkan heater. Nah, maka suhu akan naik, dan ini masih di dalam kondisi safe, yaitu masih dalam kondisi aman. Jika kita konekkan untuk dapat mengakses ke software Microsoft Access sebagai database-nya. Nah, kemudian setelah suhu melebihi dari 50 derajat, maka alarm akan berbunyi atau memberikan sinyal pada admin ataupun indikator, mohon maaf, ataupun operator. Maka kita bisa menghidupkan maintenance dan mandatory ataupun indikator and control itu tidak bisa diakses kembali. Untuk menurunkan suhu, maka kita matikan suhunya, heaternya. Nah, ini maka suhu pun akan turun dari 120, ini akan turun sampai suhu tertentu. Kemudian kita bisa diskonekkan untuk melihat sementara database-nya.
Nah, ini merupakan database yang telah tadi kita simulasikan pada plan home automation. Di sini terdapat nomor, waktu, dan suhu. Nah, di sini kita bisa lihat kenaikan suhu pada plan home automation. Tadi suhunya mencapai 134. Cukup sekian simulasi dari plan home automation dengan menggunakan software Wonderware InTouch. Maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired